Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinivira Agnesti dari kelas 3D-C. Saya akan menjelaskan mengenai tools dasar pada animasi. Yang pertama yaitu time slider. Ini merupakan time slider yang mengibaratkan frame. Pada suatu film biasanya dalam 1 detik itu terdapat 24 frame. Time slider itu digunakan untuk menampilkan jarak playback dan case yang telah diberikan terhadap objek yang kita seleksi. Kemudian terdapat pula playback control. Playback control itu digunakan untuk mengontrol animasi playback. Pada menu ini digunakan untuk kembali ke start frame, dimana itu angka 1, misal ini, kemudian ini akan kembali ke angka 1. Kemudian menu tombol ini digunakan untuk mundur 1 frame dari frame yang saat ini sedang ada di mana. Di sini ada di frame ke-44. Ini mundur jadi 43, 42. Kemudian ini untuk mundur pada keyframe terdekat. Play backward ini digunakan untuk memplay atau memulai animasi ke belakang seperti ini. Kemudian ini merupakan play forward, digunakan untuk memplay atau memulai animasi yang arahnya ke depan. Kemudian ini merupakan tombol untuk maju pada keyframe terdekat. Kemudian ini step forward, itu digunakan untuk maju 1 frame dari frame yang sedang berfungsi. Kemudian ini digunakan untuk maju ke posisi terakhir. Di sini di posisi 120. Kemudian terdapat start frame dan end frame. Dan terdapat pula playback start time dan playback end time. Di sini merupakan range slider yang digunakan untuk mengontrol jarak dari frame yang akan dimainkan saat kita menekan tombol play. Fungsi dari range slider ini untuk menampilkan frame yang kita inginkan di antara keseluruhan frame yang sudah kita tentukan. Misal di sini 120, kita dapat memperpanjang atau memfokuskan menjadi 25 frame atau berapa. Kemudian selain ini terdapat pula current frame yang digunakan untuk menunjukkan di mana frame kita berada atau berfungsi. Sini 75, di sini 15, dan ini 1. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan set key. Yang pertama kita mengganti menu set menjadi animation. Kemudian kita membuat sebuah polygon. Di sini saya memilih sphere. Kemudian pastikan ini di frame awal, frame 1. Kemudian kita posisikan sphere ini di tempat awal kita akan menganimasikan. Misal saya naikkan jadi di atas, kemudian klik key, kemudian set key. Di sini terdapat tanda merah yang berarti set key itu sudah terbuat. Kemudian
untuk membuat animasi, misalkan kita gerakan frame ke frame 45, kemudian geser spare ke bawah, kemudian klik S. Ini akan terbentuk juga set key. Selanjutnya, kita dapat mengaktifkan auto keyframe. Ini merupakan auto keyframe. Ini auto keyframe berfungsi untuk apabila kita membuat perubahan posisi terhadap objek yang sebelumnya telah memiliki key tanpa harus menggunakan tool set key. Misalkan kita merubah frame jadi 90, kemudian kita gerakan spare ke atas lagi. Maaf, ini tadi belum dinyalakan keyframe. Auto keyframe dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian ini sudah di frame sudah di 90. Kemudian digerakkan ke atas dan di sini sudah terbentuk set key secara otomatis. Misalkan ini kita ke 120, kemudian ini di bawah. Baik, kita akan coba memplay. Ini objek berhasil teranimasi. Apabila kita ingin merubah speed, kita dapat klik kanan, kemudian playback speed, klik yang play every frame free. Ini dapat mempercepat speed. Kemudian ini dapat memperlambat. Baik, untuk selanjutnya yaitu graph editor interface. Ya, di sini kita dapat ke menu Windows, kemudian animation editor, kemudian pilih graph editor. Graph editor ya. Di sini kita dapat melihat graph dari translate X, translate Y, translate Z, rotate, CZ, seperti itu. Terdapat ini beberapa tools juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.